Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Subukan Lara Bali Fida, dan juga Bapak pengurus serta Mbak Riki yang mengurusi tentang peta imajinasi kita, dan juga kepada kedua orang tua saya. Kalau tidak ada beliau, saya tidak bakalan berada di sini, dan beliau selalu mendukung dan juga teman sekelompok yang didampingi oleh Mbak Ida yang terdiri dari Mbak Ida, Mbak Nudi, Mbak Anik, dan Mbak Zawa, dan saya sendiri, dan teman-teman sepondok pesantren Subkem Laroba Hanifida ini yang bagian semua. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah. Ini mengenai penyebaran Hindu Buddha di Nusantara ini. Nah, jadi kemungkinan berhubungan dengan dua negara, yaitu India dan Cina. Nah, pertama India. Dari sumber-sumber sejarah ini pun ada kitab Nidesa dan Ramayana yang telah menyebut Pulau Jawa dan tentang adanya perjalanan Sang Buddha yang adanya nama Suvarnabhumi, artinya negeri emas, yang ada di timur India dan perjalanannya penuh bahaya. Nah, kemudian berdasarkan arkeologi, sebenarnya Indonesia dan India ini mempunyai hubungan dari zaman praaksara atau sebelum bisa menulis. Dan paling banyak bukti-buktinya di Sukabumi. Bukti tersebut adalah gerabah India, dan di India ketemu gerabah yang sama rupa dengan yang itu, yang di Sukabumi tadi. Dan yang ketiga adalah perdagangan. Nah, menurut Valeo dan Joedes, Indonesia merupakan negeri yang banyak rempah-rempah, terutama yang bahan rempah-rempah yang dicari oleh India adalah cengkeh dan lada. Tapi lada ini jarang dikarenakan di sana di India itu termasuk mengelola lada yang besar. Nah, dampak dari budaya India, yang pertama budayanya. Nah, akhirnya budaya kuno Indonesia ini mempengaruhi dari India dan akhirnya menjadi budaya Indonesia sendiri dan kerajaannya. Jadi kerajaan zaman dahulu kala seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dan sebagainya itu terdiri dengan budaya India dan Hindu Buddha tersendiri. Nah, kemudian berhubungan dengan Cina. Nah, bukti-buktinya ada di kitab Nanzhou Yiwochi. Nah, di sini di kitab ini membahas tentang pulau yang ada gunung berapinya yang bernama Sitio. Sitio ini kemungkinan besar adalah Pulau Jawa. Nah, pengaruh penaklukan Cina. Nah, yang pertama perdagangannya. Kebanyakan perdagangan di Cina itu kabur barus. Ini menurut Walters. Nah, terus kemudian ada teori. Nah, teori ini dibagi jadi 4, yaitu Waisya, Kesatria, Brahmana, dan arus balik.
Nah, yang pertama Waisya. Waisya ini termasuk bangsawan biasa yang kasta bangsawan biasa. Jadi mereka ke Indonesia itu untuk mendagang saja dan bermukim di Indonesia ini. Ini menurut dan kemudian teori kesatria. Kesatria ini kasta yang kayak raja-raja dan sebagainya. Nah, prajurit. Dan dengan teori ini dipercaya bahwa India melakukan kolonisasi dan sebagian besar yang melakukan itu adalah prajurit. Itu menurut Squash. Dan kemudian ada Brahmana. Dari Brahmana ini tidak melakukan kolonisasi dan tidak ada kolonisasi seperti yang teori sebelumnya itu, dan tidak juga sistem sosial. Nah, jadi kalau misalnya mengikuti teori kesatria ini, maka sistem sosial Indonesia akan sama seperti India, seperti kasta, adat, dan sebagainya. Dan teori terakhir yaitu arus balik. Nah, teori arus balik ini adalah teori arus balik adanya itu dikarenakan kasta Waisya dan kasta kesatria ini tidak berbahasa Sanskerta, sedangkan Brahmana meskipun menguasai bahasa Sanskerta tapi tetap saja dalam kepercayaan Hindu itu tidak boleh menyeberang laut. Nah, akhirnya dia awal mulai dari pedagang India berdagang ke Indonesia. Nah, akhirnya itu tidak cukup saja untuk menyebarkan. Nah, akhirnya ada para mahasiswa dari Indonesianya sendiri mempelajari kitab-kitab mempelajari di India, dan sampai di situlah penyebarannya. Sekian dari saya. Hikmah yang saya dapatkan hari ini adalah belajar teori-teori dan penyebaran Hindu Buddha di Kepulauan Nusantara ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.